melakukan yang tidak, sebab supaya aku menfonis ini mengatakan aku gunakan senjata rohani supaya dalam peperangan aku mengembalikan lawan musuh, jadi aku tidak tembak mati gitu. Ini luar biasa hikmat ini. Cuma kembali kepada cara rohani, akhirnya itu kembali menjadi berkati kerajaan Allah. Kan mungkin warganya dicuri misalnya, dibawa, tapi dia mesti kembali supaya menjadi alat yang berguna dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dengan memang itu biasa pencuri, pendusta. Dia nggak bertanggung jawab. Dia hanya ngomong firman tapi tidak tanggung jawab. Itu dimenangkan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kuasa korbannya, strategi kerajaannya yang diatur, kemudian mengembalikan warga umat yang terlepas dari dosa, terlepas dari keterpurukan untuk kembali memuliakan Tuhan. Luar biasa, sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya dan sudah kita putuskan dan pasti akan berjalan bagi kaum bapa, bukan saja yang ada di Siodom, tapi yang ada di Pergamus, juga yang ada di Libanon, ya, dan juga mungkin bisa juga di kota Solo, karena saudara kita di sana telah optimis untuk bergabung sepenuh mengakui Bapa sebagai penasihat rohani Gereja Betel Penusa wilayah Bomberai. Ya, dan itu upaya saya, upaya Tuhan untuk menolong saya supaya saya bisa melakukan ini kepada Anda. Ya, sekalipun iblis sedang berdiri menantang saya seperti kedua raja daerah, dan saya harus menunggu seperti Daniel. Saya juga harus seperti Elia yang menghadapi Isabel yang begitu hebat, nabi-nabi yang lain lari, tapi Elia benar-benar membela dan menyelamatkan bangsa Israel. Apapun direncanakan dibunuh, tapi Elia naik ke surga. Jadi Elia itu kodek identik dengan pengajaran mempelai atau mempelai yang menjadikan bahan. Ya, saudara, kita ini mendengar pengajaran yang sangat luar biasa. Ya, tinggal kita percaya, kita mengalami dan kita rasakan, itu aja. Ya, orang bilang mukmin modelnya apa? Orang takut politik, orang takut mesti ada keuangannya yang besar, orang takut dan sebagainya. Padahal janji orang yang tidak punya adalah orang yang penuh dengan kuasa, kekuatan Allah. Contoh wahyu belajar, saya kebetulan ular datang, begitu datang bumi bawa terbang. Jadi kekuatan pengajaran firman itu seperti begitu, luar biasa. Ya, saudara yang saya kasihi, pasti saudara akan mendapat berkat di waktu-waktu ini. Kita usahakan dalam 3 ibadah persekutuan besar ini, terus kita menggalang mencari selanjutnya, dan saya rencanakan pelantikan bagi kaum Bapak ini bukan saja Sion, tapi seluruh yang ada dengan prosedur pengaturan yang Tuhan kasih kepada saya dalam waktu yang sudah diatur, dengan struktur, dengan cara yang Tuhan kasih kepada saya dan saudara berdua, sehingga Anda benar-benar bangkit dan berkualitas. Ketika dalam pelayanan itu nggak ada lagi ibu-ibu dari sana, oh itu bapak-bapak begini, lalu kemudian bapak-bapak lagi tidak kerja lagi, rasa saya kerja sendiri, saya ada pedoman. Nah, itu kan beres. Mau bilang apa? Puji Tuhan, ya, jadi Tuhan berkati. Mari kita akan segera masuk mendengar. Tiba-tiba Tuhan kasih ingat saya pelayanan yang sepertinya kayaknya untuk saya. Loh, sekarang saya sudah ambil rumah dalam proses yang sudah cukup orang bilang naiklah. Kok Tuhan kasih ingat saya itu topik ini, saya bicara lagi. Jadi doakan jika Tuhan izinkan saya akan selesaikan. Yaitu yang pertama sekarang percobaan.
Lalu yang kedua nanti tentang dosa. Lalu yang terakhir itu ya, penebusan. Tadi anak saya, hamba Tuhan kan menyampaikan penebusan. Ya, saya tahu Bapak itu dan anaknya sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat itu, berkat karena anak itu. Saya sendiri melayani dia dan mengatakan hal yang dia katakan, dia sangat berterima kasih. Waktu saya ketemu ayahnya katakan, bukan anak itu yang salah, kami. Ya saudara, ya sudah dilatih, pegang itu berkat Tuhan memberkati Anda. Karena Tuhan pada akhir zaman mau buat supaya semua mengakui bahwa pengajaran yang benar itu, pengajaran yang akan memberikan solusi, menyelamatkan, menebuskan. Ya, gereja ini sudah berjalan dalam kekuatan Roh Kudus dan juga tumpang tangan, dan itu Tuhan kasih bagi saya pergerakan pengajaran supaya pohon bertumbuh dan peperangan rohani yang Tuhan kasih bagi saya. Ya, dan ini akan terjadi di atas tanah Papua. Luar biasa, Tuhan menolong ketua, sini sekretariat kerja, sementara beliau memandang kami sebagai orang tua yang pasti sudah tahu siang malam saya tidur dengan pengajaran. Jadi sudah kasih jemaat ini yang mendengar, buka hati, pikiran, jangan seperti tanah batu pinggir jalan, dengar firman taruh itu nggak masuk. Ya, taruh dengan daging sedikit itu batu keras. Satu lagi, dunia terlalu ranah, bahwa pendeta khotbah seperti dunia. Saudara rugi, tidak ada hasil. Tapi kalau saudara taruh proses menerima dengan percaya karena itu firman Allah, ya saudara yang mengalami berkat itu. Baik, kita akan mendengar tentang pencobaan. Saudara, ada seorang yang mungkin Anda kenal dan baca dalam sebuah buku, Oscar Wilde. Dia berkata, saya dapat melawan apa saja. Saya dapat melawan, ya, kecuali pencobaan. Ya, kita juga bisa katakan apa saja, saya juga. Tapi dikatakan kecuali pencobaan. Berarti pencobaan ini sesuatu yang sangat serius, ya, dan memang sungguh-sungguh. Nah, tapi media terus mengatakan bahwa dunia modern sekarang, ya, mereka itu menganggap pencobaan itu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh dan memang itu terjadi. Sampai kita seringkali bilang begini, manusia itu memang begitu, sudah biasa. Berarti saudara telah masuk dalam roh dunia. Itu sebabnya saudara tidak pernah ada kelepasan. Pribadimu, rumah tanggamu, masa depan kalian sudah tergolong. Di jemaat ini saya akan tahu, ketika Anda melihat pengajaran dengan benar, saudara akan tidak terlibat mengatakan seperti itu. Sebab kita mengatakan pencobaan itu memang kita hadapi. Tapi ada cara Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi saudara, itulah kenapa saya katakan, karena memang di TV Anda saja juga tidak ada TV, tapi saya mengikuti perkataan dari pendeta ini, siaran-siaran itu menyimpulkan bahwa satu-satunya pencobaan itu, ya, sesuatu yang hebat begitu. Sampai orang katakan tidak perlu Tuhan begitu. Ya, ngomong gampang sama manusia dan Tuhan itu ngomongnya gampang. Padahal dia sendiri hancur, tidak ditolak, tidak mau pergi melawan kekuatan Allah, dia balik lagi, iblis pakai. Itu bukan caranya. Kalau Anda begitu, Anda tidak akan berhasil, Anda tidak akan bebas, Anda tidak akan diberkati. Sekalipun masuk di gereja itu, Anda tetap begitu saja dan tidak pernah ada jalan keluar. Jadi saudara,
Kalau kasih saya melihat hal ini dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk saya sampaikan. Ya, kenapa saya harus membangun kembali di sana? Iman ini tahu banyak tentang itu, tapi Tuhan kasih itu harus. Ya, saudara, kalau di acara TV saudara mendengar, ya, pencobaan yang dinyatakan oleh yang harus dilawan kata orang dunia, filsafat, itu tidak boleh makan makanan yang mengandung kolesterol dan lemak. Bahkan tidak banyak lain. Terus terang kata kasar lagi, kalian tidak boleh ikut perkembangan karena dunia ini adalah nanti seperti itu. Ya, sampai saya bilang kau bikin bodoh, bikin dunia, kau bikin luas. Negara-negara dan bangsa-bangsa ini Tuhan, waktunya Tuhan bersempit, karena kejahatan sudah naik, maka dimusnahkan. Dialihkan, bukan dimusnahkan. Allah ingatkan saya, dialihkan. Orang-orang tidak benar akan mati semua. Kesulitan dia tidak memilih nanti dia tinggal banyak. Orang-orang percaya Tuhanannya, mereka yang hidup di dunia sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan pulihkan dia bangsa ini kembali. Itu yang saya temukan dalam Alkitab. Maka itu sekarang Anda lihat di mana-mana orang mulai rasa peduli tentang beribadah seperti dan sebagainya. Maka itu saudara jangan tinggal di Pulau Dom, lalu merasa putus asa, lalu tinggal dom ini saya nggak ada apa-apa, lalu nanti sebagainya terus sudah tinggal tunggu mati. Keliru. Kita harus beribadah kepada Allah supaya kita tidak boleh melihat sampai di situ, ya. Ya, jadi paling sedikit. Tadi saya bilang pencobaan itu kan kata Yesus dicobai karena keinginan dirinya. Jadi pada pemerintah karena makan makanan yang kolesterol tinggi, ya, lemak, ya. Tapi saya mau bertanya, apakah Alkitab itu mengatakan itu dosa? Paling kalau dokter bilang ya mati, karena memang itu jadinya, ya. Tapi apakah itu satu-satunya dosa? Karena kita harus meniadakan sesuatu yang menurut kita sendiri karena pikiran dunia, ya. Sedangkan dunia yang besar ini Allah yang kuat. Allah menetapkan pemerintahan, Allah menetapkan keluarga, orang hidup yang sekarang kita nikmati. Allah yang kuat. Ya, jadi saudara, kita harus perhatikan, bukan karena makan banyak itu kita berdosa, ya, itu bukan. Ya, dia mengajar kita supaya kalau kita jaga supaya kita itu jadi orang super, ya, super model. Ada pendeta satu, saya lihat, tadinya dia mungkin lebih boncis dari saya, tapi sekarang dia sudah bagus, tapi kualitas rohani sama. Kalau saya jadi pendeta seperti itu, saya pikir mungkin di satu sisi orang katakan bagus, tapi kalau bagi saya, apa arti saya di hadapan Tuhan? Apa penilaian pekerjaan? Lebih bagus saya jadi pendeta, saya terima sesuatu lalu Tuhan berikan satu pengilhaman, saya melakukan pekerjaan Tuhan mulai dari penggembalaan. Kalau Tuhan izinkan saya jadi ini, saya bisa meluaskan, lebih bagus saya ingin seperti itu. Kalau boleh keluarga saya, rumah tangga saya,
walaupun besar atau kecil, kami menikmati kekuatan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang utama. Walaupun dunia anggap kami itu ya tidak perlu Bapak itu kegiatan mau apa. Tapi saya percaya ketika penyelenggaraan berjalan puasa itu, dia akan termalu-malu dan dia melihat, dia menghormati bahwa wah ada sesuatu Tuhan. Kalau saya tidak memberi, saya berdosa, apalagi saya seorang Kristen. Berdosa. Apa artinya kebaikan saya? Sementara hamba Tuhan yang kelihatan keliling daerah saya, wilayah saya, dengan pengorbanan optimis umat itu, dia berbuat sesuatu kepada Allah, waduh. Ya, maka itu seringkali saya katakan umat Tuhan ini, kita menjadi apa? Kita memiliki kuasa rohani. Lalu kita menjadi orang yang memberkati, walaupun kita ini miskin, kita sudah dengar firman Allah, tapi orang lain melihat cahaya Kristus, orang melihat perkembangan pekerjaan dalam diri kita itu menjadi kenyataan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi saudara, sehingga orang dunia katakan hidup itu puaskan saja. Keinginan sampai sepuncak-puncaknya saja, kemudian nanti mulai merasa bersalah karena telah menyerahkan diri kepada pencobaan, menyerahkan diri kepada dosa-dosa. Sampai orang-orang sekarang tidak perlu gereja. Jalan sana sini, mabuk sampai sini, putus asa, tinggal mau mati saja. Karena sudah dilihat sudah. Tapi kalau kemurahan Tuhan, iya ya, kembali. Ya, sebab dunia ajar kita untuk seperti itu. Nanti sampai sudah bersalah dulu, sudah kalah dengan pencobaan, terus mulai Tuhan, aku perlu pertolongan Tuhan. Ya, terus Tuhan memang sayang. Tapi seperti saudara tahu bahwa pencobaan itu berasal dari iblis. Dia ingin kita kalah sama pencobaan. Keinginan kita itu sampai kita puas, supaya kita tidak harap Yesus, bahwa Yesus itu akan mengalahkan pencobaan, supaya kita kalau boleh kita mati dengan dosa. Ya, jadi saudara, karena itu orang dunia sekarang mendewakan tubuhnya. Hari Minggu pemalas gereja, tubuhnya itu dipersiapkan untuk dosa, tetap dengan masalah. Siapa kau? Siapa saya? Ya. Dan itu banyak orang hidup sekarang seperti itu. Jadi begitu pencobaan datang kepada mereka, langsung mereka serahkan diri, biarkan tubuh kehilangan bentuknya, jadi orang Sunda. Kalau tidak, jadi penganut obat terlarang. Kalau saya dengar di Amerika, itu obat terlarang itu sudah dibagi. Orang-orang seperti itu dikasih sendiri. Kalau Anda kata seperti orang gila di Amerika, kan cuma minum obat terlarang dan berhenti. Jadi saudara, padahal Amerika itu pusatnya orang Kristen. Sekarang kalau kita melihat, mulai sekarang kita mendewakan tubuh ini kepada hal-hal yang pencobaan. Kita tidak pernah harus melawan.
Itu masih ringan. Kita tidak pernah percaya kepada Yesus yang menang dari pencobaan itu. Firman pengajaran ini, ketika kita insaf dan kita ikut kepada, maka kemenangan itu terjadi di atas diri kita menjadi tabernakel. Kemenangan itu terjadi kita menjadi mempelai, kita menjadi keluarga. Kalau jadi gereja, gereja yang selamat di tengah dunia. Dan ini yang saya selalu penasaran dan selalu menghadap Tuhan. Perjanjian Tuhan seperti kok kami Sion, kami umat ini masih terkatung-katung. Mari Tuhan, kau tunjukkan kuasa-Mu supaya kami ini merasa ada sesuatu yang Kau keluarkan kami dari pencobaan. Karena pencobaan itu dosa. Pencobaan itu sesuatu yang merusak. Ya, orang-orang sampai saat ini merasa berdosa itu biasa, tidak ada apa-apa atau tak apalah. Aku berdosa, aku buat salahnya, tidak apa-apa. Memang manusianya begitu. Padahal di sini saat ini ada ajaran, ada nasihat firman Allah, ada pengajaran, tapi begitu sudah tak apalah. Ya itu gereja tidak disiplin. Nanti kita mengalah kepada dunia saja, dan kemudian menjadi masalah yang luar biasa. Kita terus melakukan yang salah, dan kita tidak mau melakukan yang benar. Ya, sebab dunia bilang itu boleh. Yang rohani, yang sebenarnya mau Tuhan itu tidak usah belajar firman kebenaran itu tidak usah. Ya, pantas kita tinggal di Pulau Dom, kita tinggal dalam pekerjaan itu tidak ada perkembangan. Apakah saudara mau kita tinggal begini? Tidak. Harus ada kemauan, ada semangat. Saya tidak boleh tinggal begini saja sampai kemudian saya tidak ada apa-apa. Ya, saudara, kita harus punya optimis. Ya, sebab Alkitab janjikan, ya, kalau dunia katakan bahwa orang benar itu, ya, dengan versi pegang Yesus, ajaran itu nanti mereka ada dalam ketakutan, tertekan, frustrasi, tidak bahagia karena hidup itu terlalu bawa diri itu kepada Tuhan, tidak kebebasan. Nanti dia sendiri bahkan terjadi perbedaan jasa sudah sebuah tempo. Dunia ini dia pikir dia punya segala dia hadir, akhirnya dia mati. Dia tidak mewarisi. Tapi ada cucu gereja yang memperhatikan kuasa gereja. Dia akan hidup, mungkin Tuhan tahun-tahun ke depan berubah, bangsa negara berubah, semua dunia kembali. Lalu yang lihat turunan orang-orang benar yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, yang akan menguasai tinggal. Tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia berperang lawan segala-galanya. Lalu dia menjadi raja. Ya saudara, ini jaminan Tuhan untuk kehidupan kita. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, selalu bersedia. Itu kebutuhan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Karena pencobaan itu kita lawan. Tapi waktu dekat. Kau juga pernah salah. Tapi saya tahu sudah berubah. Itu namanya lupa. Tapi kalau Anda terima pencobaan terus tinggal aja, ketinggalan. Saya pernah dikatakan tenaga gereja pelayanan ini sehingga Anda semua bisa ada. Terus saya juga ada, karena Tuhan kasih kemurahan sehingga kita datang untuk dikuatkan.
Kalau gereja sudah tidak ada, pelayanan sudah tidak ada, baru kita selesai dengan ini. Dan akhirnya dunia yang kacau balau, yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Anda orang pertama yang mati itu karena desakan tekanan yang sangat hebat. Tapi Alkitab berjanji kalau kita melawan gagasan dari dunia yang sesungguhnya mengatakan bahwa pencobaan itu adalah sesuatu yang serius, ikut saja dan sebagainya. Tuhan berjanji. Salah satu jemaat Tuhan katakan, kalau engkau menang, maka aku akan berikan pohon kehidupan. Ya, kita baca Amsal 2 ayat 10 sampai 13, kita baru percaya. Ya, Tuhan janji. Pencobaan di berbagai aspek, ya, yang sangat menakutkan ini, Allah janji kalau kita cinta Yesus, kita menang karena darah yang sudah keluar, maka di sini Allah punya janji kebenaran. Mari kita baca Amsal 2 ayat 10 sampai 13. Kitab Amsal pasal 2 ayat 10 sampai 13 firman Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Saya lagi mau tantang jemaat. Banyak kali kita lihat dunia ini dengan segalanya, lalu kita kalah sama Tuhan. Keinginan kita yang tadi kita ingin itu, lalu kita kalah. Lalu seolah-olahnya seperti Tuhan itu tidak ada. Ya, tapi di sini Amsal mengatakan ini jaminan kebutuhan orang percaya. Karena kebijaksanaan dan kebenaran akan memasuki hatimu dan memenuhi hidupmu dengan sukacita, engkau akan diberi kesadaran untuk menjauhkan diri dari orang-orang jahat yang menghendaki engkau akan menjadi bersekutu mereka dalam kejahatan. Coba baca lagi lanjut. Amsal 15 ayat 22, sebab perkataan saya tidak berhenti. Amsal 15 ayat 27. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Itu saja. Oke. Jadi saudara, Allah menghendaki kita mencintai Tuhan, cintai Yesus, pengajaran firman Allah, supaya jangan sampai pencobaan itu membuat kita tidak ada arti lagi. Ya. Karena dengan firman itu akan memberikan kepada kita, memenuhi hidup kita, dan firman itu memberikan kesadaran kepada kita supaya kita bisa menjauhi dari pencobaan hal jahat itu. Suami istri datang ke gereja dengan anak-anak supaya mendengarkan firman yang merupakan hikmat Allah, menjauhkan masalah pencobaan yang hari-hari di rumah itu kembali menjadi normal dan sehat. Tak ada banyak rumah tangga yang bisa lihat pamalas. Ada yang cuma anak tapi di sekolah minggu. Lalu suami istri bikin apa di rumah? Hei jemaat Sion, tinggal di rumah. Anak-anak yang di rumah. Hebat ya. Anak-anak itu dikasih ke gereja.
Setelah dia pulang, orang tua ajar memakai ke bawah. Orang tua ajar yang tidak beres. Jadi anak itu bingung. Tadi saya pergi sekolah minggu, guru saya ajar hormat orang tua, menyanyi muliakan, tapi sampai di rumah beda. Ya. Jangan bikin gereja menjadi tempat yang tertaruh untuk punya masalah. Datang ke gereja untuk menerima pertolongan Tuhan supaya anak-anak itu kemudian jadi baik. Saudara, pengajaran dia agar kita bersikap baik. Suami istri anak-anak kita. Ya. Kebiasaan itu tolong dibuang. Jangan pakai. Jangan alasan, wah, anak-anak terlalu banyak deh. Kita tidak gereja itu alasan omong kosong kalau bagi saya. Harus ada di gereja. Berapapun besar dan berat saya di gereja. Karena Tuhan memberkati. Ini pelayanan yang bagus. Ya. Kalau kebaktian itu cuma ibu-ibu saja, tanpa kaum bapak, nanti ibu pincang. Kenapa? Nanti ibu saya sering dengan istri saya. Istri saya bilang sama Pak, waktu Pak Tegur itu saya lagi sakit. Kenapa? Waktu itu saya belum mengerti Bapak itu Allah. Saya nanti ke rumah menyampaikan supaya bapak-bapak itu akan kembali. Karena biasanya bapak-bapak itu tidak suka. Kapan istri-istri bicara mereka dengar. Tapi kalau istri-istri bertindak sesuai kebenaran, bapak itu tidak. Gitu. Karena memang saya punya istri seorang yang katakanlah bagi saya seorang yang sejati, yang memikirkan boleh pelayanan. Kami bahas tentang kalian, bapak, istri, kami punya bahan sendiri. Karena kami hidup seperti kami suami istri ada, kalian juga ada. Jangan istri-istri yang hadir cerita rohani padahal suaminya dikasih tinggal. Ini tantangan. Akhirnya kemudian naik bisa kita baca. Nah, saya mengerti maksud Bapak. Karena acara yang diajar di gereja, pengajaran firman dan terang dan terang mempelai. Supaya kita mulai mengerti kehidupan kita bersama, lalu dosa yang menjadi dalam jemaat itu kita dapat sampai punya kaca bersih supaya dia ditolong. Karena dosa itu dari dunia, dari masyarakat, sehingga kita lihat anak-anak kita termakan kehancuran, tidak bisa hidup bagus. Itu karena dunia ini. Karena pengajaran ini kurang kita hadapi dengan bagus, maka yang menjadi sasarannya adalah darah daging kita yang terus mengalami kesulitan. Ini yang harus bertanggung jawab. Kita bukan hidup di Kristen yang zaman dulu. Mama aku pikir selamat sendiri sudah. Ya, Bapak terserah. Kalau tidak orang tua bilang, anak, kenapa kalian keluar? Kenapa kalian bisa bersekutu? Harus ingat. Ya. Oh, ulang itu. Memang Mazmur pasal 2 Amsal pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Yang tadi saya baca yang pasal 3 ayat 10. Dibaca ulang. Nanti lain kali kalau tidak semua diganti. Terus baca. Oke. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Ini baru benar betul. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat.
muslihan dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus jalannya lurus dan menempuh jalan yang gelap. Jadi ada dididik diajar, kemudian ada pulang orang mau tipu mau aja sudah tahu stop sudah. Karena ajaran firman Tuhan itu jaminan Tuhan kasih untuk kita melawan pencobaan. Ya, jadi tidak bisa lagi kita kemudian tadi bilang diberikan kita hati kebijaksanaan, kebenaran memasuki hati, memenuhi hidup dengan sukacita, memberi kesadaran menurut ayat tadi, menjauhkan diri dari orang-orang jahat yang menghendaki engkau agar bersekutu dalam kejahatan. Siapa itu? Orang-orang yang berpaling dari Tuhan, jalan Tuhan, lalu menuju jalan kegelapan dan kejahatan lain. Waktu dia mau berkunjung dan dia mau katakan sesuatu, mungkin bahasa saya yang sederhana seperti ini. Kau kira percobaan itu terus setengah mati. Dan kalau anak saya sampai sekarang menangis, saya tahu dia setengah mati. Tapi ada kesediaan sabar. Kalau sampai sabar itu biasa. Tapi teman-teman celaka bagi engkau yang mencobai Tuhan, bagi engkau yang membawa orang benar kepada tidak benar. Celaka bagi kaum bapa jika engkau berniat membawa kumpulan jemaat menuju kepada curang bahaya. Perlu menerima didikan, perlu mengarah supaya kerinduan Bapa itu diperkatakan dengan firman Allah, lalu Allah melakukan seluruhnya, akhirnya indah. Sebab iblis itu biasa suka pencuri. Ketika kita manusia belum paham banyak, dia bawa. Nantilah kita jadi bingung aja, kita yang bingung. Aduh Tuhan, kau sudah percayakan saya, ini kok kenapa? Kita yang jadi nunggu iblis punya cara. Tapi kalau kita sudah dipenuhi dengan pengajaran firman Allah, kita dididik dan tahu diri kita, maka iblis apapun jadi pencobaan itu dia akan lari. Sebab Tuhan katakan, dia akan lari. Sebab diri kita ini sudah dipenuhi dengan hikmat kebenaran. Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Bertabernakel ajaran Tuhan dan jadilah. Iblis takut. Ya, maka itu sudah jemaat Sion. Saya percaya, saya sangat optimis gereja yang sudah berjalan dengan kekuatan yang besar ini, supaya semua yang terbangun di dalam ini untuk melihat sebaiknya, supaya jangan gerejanya yang tetap stabil, lalu kita persekutuannya kalau boleh, supaya kestabilan perjalanan kerinduan kita ini terus tetap mengembang, baik di dalam gereja maupun persekutuan PKB, PKW dan PAK itu berkembang keluar. Sebab di dalam telah ada meja roti, di dalam telah ada pelita emas, di dalam telah ada mesbah tumpah, di dalam telah ada nilai kebenaran. Nah ini yang iblis. Dia tidak bisa kalau sudah kuasai. Kita ada di luar besok. Kawan bagaimana ini? Kebetulan kawan lama jadi mungkin dia datang lalu ini mari satu botol dulu kan. Antara ya. Wah, ini baru saya ibu sudah jelaskan. Tidak perlu ada keras dia lagi takut. Kenapa? Karena dia katanya berubah. Ya. Saudara dikasih sama, kalau saya buat yang pentingkan bagi Anda kalau tidak menunjukkan sesuatu hendak kita katakan dengar pertama. Begitu. Dan saya memang tidak biasa. Tapi kalau kualitasnya sudah kenyataan, gampang. Tinggal saya tamani semua tamani. Nanti kita nikmati di sini kebaikannya dari pemimpin membawa kami. Akhirnya kami melihat sukacita yang sangat luar biasa. Orang yang biasa-biasa dijadikan menjadi luar biasa. Itu Tuhan jadi.
Ya, jadi saudara, Tuhan tekan hormat akan Tuhan adalah mata air kehidupan dan airnya menjauhkan orang dari kematian. Udah, Yesus Kristus menjadi penebusan bagi kita, menjauhkan kita dari kematian. Enggak, tidak usah kita ikut seperti cara-cara yang dulu, yang berpikir bahwa nanti mesti begini. Itu kalau orang-orang dulu dia mitra. Bahkan dia kitab Perjanjian Lama itu Allah yang melarang jangan mempersembahkan anak-anak kepada Tuhan. Tidak boleh itu di zamannya itu. Sekarang Tuhan Yesus jadi persembahkan hidup, Kristus sudah mati. Jadi kita optimis bahwa dengan ajaran Tuhan yang baik itu, maka kita akan melihat sesuatu yang Tuhan menjauhkan kita dari maut. Bagaimana kita menjadi selamat? Bagaimana kita hidup mulai jadi orang muda yang baru? Bagaimana keluarga kita mulai dan sebagainya. Sebab pencobaan itu dia hanya memojokkan kita untuk kita berpikir yang tidak. Roma 6 ayat 14, baca. Roma 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayat 14 firman Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita sudah telah bebas dan berada dalam. Jadi tidak perlu dikuasai lagi. Ya, dosa atau cobaan itu tidak boleh kuasai kita. Tapi kau kan ada cobaan-cobaan begini dan ya, betul. Waktu itu saya masih belum kenal Tuhan, saya belum mengalami ajarannya Tuhan. Ya, tapi sekarang, ya, dikatakan dosa tidak boleh menguasai. Kenapa? Sebab saya tidak terikat dengan itu, percobaan hukum itu ditimbangkan hukum Taurat. Jadi apa dosa? Tapi saya telah hidup dalam kasih karunia, kemurahan Tuhan. Naik. Alkitab katakan Allah itu bukan sumber dari segala sesuatu yang jahat. Seringkali kalau kita datang dalam percobaan, kita bilang, Tuhan, kenapa kau cobai aku lagi? Padahal Tuhan itu bukan sumber kejahatan yang mencobai. Yang mencobai itu iblis. Dia sudah tahu bahwa bapak ini kelemahannya nanti di sini, atau mama ini kelemahan anak mudanya di sini. Jadi dia coba supaya Anda celaka. Ya. Tuhan baca Yakobus 4 ayat 7 dan juga pasal 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca. Di sini disampaikan tentang pencobaan itu. Yakobus 4 ayat 7. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi tunduk ini rendah hati kepada nasihat firman Allah, ajaran. Kemarin saya bilang sama kaum apa di gereja ini, terus terang saya dulu sama bapak paling kurang respon dengan hal Tuhan itu. Masih pakai pertimbangan dengan apa gitu. Ya, saya ingat mereka ditinggal makan saya kesini. Jangan sampai kalian sendiri tidak percaya.
Karena cuma orang. Yang satu punya mau bagus, tapi akhirnya tidak jadi. Karena itu gereja-gereja yang saya lihat banyak begitu. Sudah bentuk, sudah ada, tapi hancur di dalam. Karena timbul, tahu itu dan sebagainya. Maka itu saya upayakan dalam pertolongan Tuhan ini. Sehingga kita itu mengenal cara Tuhan yang tepat, sehingga persekutuan pelayan itu sudah benar-benar diakui oleh forum, sudah benar-benar dilantik dengan nyata, maka pelayanan saudara tetap dilindungi oleh Tuhan. Jangan jadi gereja kacau yang saya katakan. Terlalu kacau, semuanya bikin barang jadi kacau. Persekutuan sebentar jadi kacau. Kenapa? Iblis yang masuk kasih kacau. Tapi kalau kita sudah menerima sebuah didikan dalam pengaksaan yang diatur oleh Tuhan sendiri, dilantik dengan cara yang baik, dengan sendiri iblis itu betul. Kenapa? Karena kita telah menerima respon dari Tuhan. Kita menerima sesuatu yang Tuhan percayakan. Kita berbicara dan Tuhan ada di situ. Sekarang ini saya punya rekan-rekan bapak-bapak yang semangat, yang luar biasa. Mereka sudah senyum. Bapak Gembala lagi bikin apa saya tetap dukung kalian. Tapi ikuti apa yang saya bilang, supaya kalian akan tampil. Bergerak dari pihak jasmani, bergerak dari pihak rohani, muncul terus. Ada tantangan, terus jalan kanan, dibimbing dari pengembalaan yang ditata oleh Tuhan sendiri, sehingga kita tidak kacau balau. Ini semua datang dengan pencobaan. Anda bisa melawan dia, lalu dia lari pergi. Saya senang kemarin bulan pembapa kembali kepada Bapak Gembala untuk menentu, saya senang. Tapi saya senang melihat Bapak, karena saya lihat kalian berkembang. Semakin putih rambut saya, semakin saya menjadi didikan Anda. Terima itu, supaya waktunya saya tidak berdaya. Kalian memiliki potensi berkat di atas kota ini, menjadi kaum bapak yang menjadi berkat bagi bapak-bapak, juga pemuda-pemudi dan lain sebagainya. Bukan yang saya hadapi, yang sampai sekarang saya repot sekali, paling susah sekali. Susah diatur keluarga kita umat paling itu saja. Sampai anggap saya itu pendeta yang kau itu manusia biasa. Kita juga tahu ini keluarga kita keluarga paling hebat, paling pintar. Sampai sekarang tidak mau damai dengan saya, tidak mau kumpul karena mereka bilang kau itu begini hilang. Padahal tidak pikir waduh itu saudara saya itu sudah jadi hamba Tuhan. Itu saudara saya sudah jadi pemimpin. Iya ya. Mari, iblis stop. Ngomong kosong saya tidak pernah. Jadi. Kalau saya seorang pendeta, orang bilang jangan ngomong kosong. Kalau bicara kasih kebenaran, dilaraskan dengan ajaran. Cuma karena Anda di posisi pencobaan yang gelap, Anda takut. Tapi kalau Anda dekat, ternyata Bapak saya penuh kasih, ada ajaran supaya kami jadi baik. Tapi kalau mau tinggal begini, terbejar begini. Orang tua kita dulu datang jadi satu, tinggal di daerah juga jadi satu. Mereka menjanjikan untuk hidup ke depan, untuk diberkati, karena mereka, kalau kita lihat mereka hidup di pulau ini, mereka senyum. Ada yang cuma minum teh dengan tapi bahagia. Ada yang cuma usaha di laut bahagia. Ada yang bekerja pelan tapi bahagia gitu. Lalu kita sekarang, padahal mereka dekat. Hidup di sini dengan Tuhan. Hidup di sini untuk masa depan kamu itu lebih luar biasa. Nah ini, maka itu kita harus kejar ini. Kita tinggal di sini dengan penggembalaan, dengan ajaran ini,
supaya kita bangkit, sehingga orang yang ada di sini mereka katakan bahwa Tuhan kamu itu luar biasa. Bukan jejak orang tua itu datang, tapi kamu yang tinggal ini. Mereka sudah tidak segan. Waktu Bapak Tanjung datang sama saya, kenapa datang sama saya? Kakak saya bukan kali ini dan saya sangat hormat menjadi kebesaran yang Allah buat. Tanggal 30 September membuat adik-adik kita. Saya baru adik di dalam begini. Terus saya katakan pantas. Oh anak itu yang kenal gereja berada. Kau yang bisa bukan menolong. Karena kau kenal persis. Kau datang karena kehormat Tuhan, bukan sekadar cari kehidupan. Tapi Tuhan menjelikan matamu, bukan dia saja. Kalau boleh keluarga yang lain. Maka saya katakan Allah yang memberkati saya di atas negeri ini. Allah yang memberikan kehidupan ini. Dia akan turun di pulau ini untuk engkau. Dia akan menjadi berkat. Wah, satu kali diajak lagi mau bertemu supaya nanti aja siap saja waktu biasa kalau mau ini mesti ada perang. Makanya saya ini bukan lurus istilah politik dengan tidak tahu. Saya cuma kenal, saya yang meluruskan ajaran firman Allah yang ada di negeri dan kami ada sampai sekarang. Itu aja. Ya, tak perlu kok agama lain. Itu kan saya tidak mudahnya Anda, tapi kalau Anda memiliki hati yang mencintai Allah di atas badan pergumulanmu, maka saya doakan kiranya engkau diberkati Tuhan. Tapi saya tidak katakan yang lain itu tidak, semua kan pasti berjuang. Dan kalau Tuhan memberkati, maka engkau diberkati. Jadi orang anak-anak Tuhan itu harus bahasanya itu bahasa yang sesungguhnya mencintai Tuhan. Kalau kita sepakat jemaat Sion umat ini, kita bawakan iman percaya kita kepada Tuhan, kita berdoa bagi gereja kita di Pulau Dom ini, maka saya percaya tangan Allah dan mujizat Allah akan turun dan menunjukkan bahwa aku mengasihi engkau, aku akan memberkati engkau, dan aku akan membangun engkau. Coba baca ayat itu semalam, kita baca ini tiba-tiba saja. Mari kita tambah ya, melengkapi. Karena saya sudah bicara di situ. Yeremia 34 besar. Atau berapa itu sebenarnya? Sudah? Ya. Ayat 45. Mari kita dengar sedikit. Ini pengakuan. Dan ini jemaat. Ini kita ini. Jadi kalau orang tanya di mana kamu jemaat bersekutu menjadi bagian pengurus, ya. Yeremia pasal 31 ayat 3 dan 4. Ya. 3 dan 4. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, itu kasih mempelai. Pengajaran, karena tidak ada kasih yang kekal kecuali kasih mempelai, sehingga ada perubahan dan bumi menuju ke surga kecuali mati. Tapi kasih yang kekal itu ada jaminan itu. Jadi sampai kita mati juga kekal. Ini firman mempelai. Terus sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terus aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan perbanan dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Ini janji bagi Sion, bagi kita yang dibalapkan. Kesukaan melakukan perkara-perkara rohani bagi Allah. Di tengah Pulau Dom ini, di tengah Kabupaten Raja Ampat yang hidup pikuk, Allah pakai kita orang-orang biasa menyatakan kebesaran kelimpahan mujizat Tuhan
Sehingga orang-orang percaya yang baik melihat. Mereka berkorban dengan tidak tanggung-tanggung. Mereka berbuat karena siapa yang tidak mau ke surga. Mereka berbuat karena mereka mau ke surga. Mereka berbuat karena mereka berbuat kegerakan orang waktu itu. Wah, saya juga mau diberkati. Saya juga berikan. Dia diberkati. Ya, mungkin jemaat ini mesti begitu dulu. Nanti orang lain buat. Iya. Padahal itu kesempatan supaya kita dididik. Sehat, keluar dari makan rencana sekolah masa depan, pekerjaan kita bangun, itu tujuan Tuhan. Ya, supaya Tuhan terus akan bekerja. Kita tidak rasa minder lagi kepada orang-orang sekarang yang merasa sudah punya segala-galanya, tapi tidak mau lihat kita, mata lihat ke sana, hati belok, sekarang apa nggak usah ini, tetap saja senyum. Kalau dia mengakui kita sudah puji Tuhan, tapi Allah melihat dia mencintai. Karena di sini dijanjikan, aku akan membangunkan engkau. Siapa? Kekasih. Kita yang menerima ajaran, kita yang taat kepada Allah. Ada pencobaan, kita sabar. Ya, sabar. Sebab pencobaan banyak, kita sabar. Ini kemurahan. Ada orang pencobaan tidak sabar. Saya lihat anak saya ikuti sudah apa sudah 1 tahun. Tapi ada sesuatu sabar. Kesabaran itu tidak gampang. Memang itu datang dari iblis. Tapi kalau kita sabar, kita yang menikmati pertolongan Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 9, boleh baca? Nanti baru kita baca Yakobus 3 ayat 13. 2 Petrus 2 ayat 9, kemudian Yakobus 3, 13 sampai 17. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya. Firman Tuhan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, sejelasnya. Jadi pencobaan kita dipelihara Tuhan, tahu jaga. Saya lapar hari ini, saya diam sama Tuhan tahu jaga. Karena saya milik karya di saya, tapi orang-orang tadi, gitu. Sekarang Yakobus 3 ayat 13 sampai 17. Ayat 13 sampai 17. Di sini singgung pencobaan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, Yakobus 3 ayat 13. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Terus Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, betul. tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, ini yang saya ajar Anda. Di dalam ajaran firman dalam tanda baik, dalam kepimpinan sekarang untuk membawa kaum bapa, kaum ibu untuk ke sana. Semua masing-masing kita lihat cara Tuhan yang luar biasa ini
Dia akan membawa kita sehingga kita melihat sesuatu yang luar biasa, ya. Sehingga kita tidak bisa lagi dicobai oleh iblis, sebab Tuhan telah melatih kita, ataupun kita dicobai, kesabaran itu selalu ada, sehingga lama-lama kita diberkati. Ibaratlah persekutuan kita itu tinggal lama. Tantangan, rintangan, lama-lama jadi kenyataan. Itu yang buahnya. Jadi saudara, mari kita perhatikan sesuatu yang luar biasa ini. Jadi kalau kita dicobai, itu Yakobus 3:13-17. Coba boleh. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 17. Hikmat yang dari atas. Oh, hikmat dari atas. Ya, itu berarti firman Allah. Benar. Terus. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Nah. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegangkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, Perhatikan ini baik-baik. Terus. tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kiranya Anda doa kepada kami pemimpin untuk menuntun Anda dengan hikmat yang Tuhan kasih. Saya tidak memimpin atas diri saya sendiri. Saya memimpin dengan strategi yang Tuhan kasih kepada. Saya harap Om Bapak memperhatikan supaya Anda sendiri akan katakan benar. Dan kalian yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau untuk saya bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kaum ini karena mereka mau ke surga. Tuhan, Kau yang memberkati kaum Bapak Ibu dan Bapak ini. Terima kasih Tuhan. Ya. Bila perlu saya berdoa Tuhan, Bapa di surga, Imam besar, Kau yang pernah dicobai, tidak pernah berbuat dosa, Kau menang. Turunkanlah pertolongan-Mu. Dan Tuhan lihat, Bapak Malen itu sudah tahu kerajaan surga ke ibu kita. Kalau saya tidak tahu kerajaan itu di dalam Anda, ya susah. Tuhan tidak bisa bela kita. Tapi kalau kerajaan itu Tuhan percayakan saya turunkan kepada Anda dalam kepemimpinan, maka saya percaya damai sejahtera, pembelaan Allah itu turun memenuhi kalian, lalu kalian yang menikmati luar biasa. Itu bersebut semakin hari makin bagus dan lain dahinya nama Tuhan dimuliakan. Kita sendiri hukum. Iblis gak bisa bikin apa-apa. Sekalipun iblis memang dia tadi sudah cari akal-akalan untuk melihat kita yang tadi hidup lama kita punya segala-gala itu, dia jadi hilang. Dia mau benci lagi sudah bisa. Ya. Jadi ini sesuatu yang Tuhan ajar dan saya selalu sampaikan kepada saudara dengan saya supaya kita harus perhatikan ini dengan sungguh-sungguh dengan baik, ya. Jadi sesuatu yang kita harus perhatikan. Saya seringkali ada orang Kristen itu dia rasa aman, ya, karena dia bebas dari pencobaan. Ini juga sistem yang sangat salah. Ini Kristen bodoh namanya. Ya, ada orang Kristen begitu, tidak mau hadapi
pencobaan, dia hidup dengan diri sendiri, dengan doa itu robot namanya. Ya, sebab kenapa? Karena pencobaan itu dengan sendiri dia datang. Suka dan tidak suka, kita alami karena itu diri kita. Dan siapa yang datang? Iblis. Untuk diri kita, termasuk saya. Ya. Tapi Rasul Paulus bilang, kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Perhatikan ayat ini. Jadi bukan untuk saya Anda juga. Satu Korintus 10 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Ada kalanya kita bilang begini, kan tidak ada masalah, aman, ya. Padahal Rasulullah menjelaskan, tidak serambut kan bebas. Jadi berhati-hatilah. Kalau saudara mengira mustahil untuk berbuat salah, hati-hatilah. Saudara harus waspada, karena saudara juga mungkin akan jatuh dalam dosa maksudnya, jatuh dalam dosa. Nah, saudara boleh dikasih dalam Tuhan, tapi ingatlah, diri kita ini kalau pencobaan terhadap itu pencobaan biasa. Mungkin dari sejak kita belum masuk dalam Tuhan baik, kita sudah alami. Tapi sekarang kita menjadi pelayan, kita dia datang lagi. Jadi Rasul Paulus bilang, itu bukan itu pencobaan biasa. Makanya dia bilang tegak dan berdiri. Ya, ini benar-benar menolong kita untuk kita tahu bahwa pencobaan itu sudah pernah kita hadapi, ya. Tapi kita tidak biarkan menjadi berat begitu. Tapi Alkitab katakan Allah berikan kita bisa menahannya. Itu yang tadi saya bilang sabar. Di sini ada persoalan persoalan sabar. Konsultasi kesehatan sabar. Sudah 3 anak, sabar. Tahu diri saya siapa, siapa kekasih saya. Saudara, kita benar-benar ada di dalam praktek. Dan Tuhan katakan itu pencobaan biasa saja. Jadilah anak Tuhan. Tetap mentalnya kuat kepada Tuhan. Jangan pernah mau tergoyahkan, itu cuma iblis yang ingin mengganggu kita supaya kita mudah saja ikut. Saya betul waktu pencobaan itu saya kirimkan keluarga besar, keluarga Kondaya. Saya kirim ke dalam saya benci.
Saya dari ibadah di gereja boleh langsung bahwa saya pernah mantu semua orang. Sampai sekarang saya jengkel benci dalam hati saya. Tapi saya ingat mungkin diizinkan etis. Tapi supaya engkau sabar. Karena aku mau melakukan perkara yang besar. Supaya Yesus akan lihat kembali bahwa kita berdiri kokoh dalam kesejatian melayani Allah, membuka pekerjaan supaya kembali kepada Allah jika tidak bertobat dihukum. Saya tidak mengajukan keluarga itu, saya selalu berdoa. Tapi saya merasakan pencobaan ini. Ketika pencobaan itu datang kepada kita, anggaplah itu biasa saja, memang persoalan biasa. Kita kuat dengan Tuhan. Ya, Rasul Paulus bilang jangan ikut kehendak daging, tapi ikutlah kehendak Roh Kudus. Dengan pengalaman itu engkau sabar, karena dengan kesabaran itu aku menunjukkan perkara-perkara yang besar. Aku akan menolong engkau dan berbuat namamu dipermuliakan di atas hidup. Saudara, saya bagikan ini untuk jemaat. Kita baca Galatia 5 ayat 17. Seringkali mencoba sampai Iblis ngomong ke kita. Kita menangis sayang diri. Kita tidak menangis sama Tuhan pemenang. Kalau kita menangis, Tuhan akan berikan hati kita tenang. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Sehingga pencobaan itu tidak langsung menguasai, tapi kekuatan Allah. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 13. Pernahkah engkau bergumul dalam pencobaan dengan tadi sadar? Pernahkah cobaan itu engkau naikkan bersyukur kepada Tuhan? Tuhan ingin kita di forum pencobaan ini agar kita melihat kebesaran-kebesaran. Mari Galatia pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, ketika ada pencobaan, tapi saya berterima kasih karena jemaat ini. Saya tidak bela dosa, tapi ada Tuhan yang membawa Anda melihat sesuatu kenyataan. Rasul Paulus katakan itu dalam perjuangan hidup. Tidak berhubungan, ya, keadaan daging ingin melakukan dan berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan yang baik ingin kita lakukan menurut kehendak itu berlawanan dengan keinginan daging tubuh kita, ya. Dan memang dikatakan itu ada dalam diri kita, itu menguasai kita sehingga tidak pernah kita bebas dari paruh dua tekad